Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai lanjut usia diwarnai oleh berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang sama yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan, dan sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah karakter. Membangun kebiasaan yang baik jauh lebih sulit daripada kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang telah terbentuk ini memiliki sebuah kekuatan atau pengaruh yang besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu pentinglah bagi setiap orang untuk membangun kebiasaan yang baik. Orang tua harus mendidik, mengajarkan kebiasaan baik kepada anak-anak sedini mungkin. Tidak cukup orang tua hanya memenuhi kebutuhan nutrisi makanan, menyediakan kebutuhannya. Tetapi justru lebih penting bagi orang tua adalah bagaimana membangun karakter seorang anak. Karena karakter seseorang itu ditentukan sejak dari kanak-kanak. Anak yang dibiarkan tidak dididik akan mempermalukan orang tuanya. Amsal 29 ayat yang ke-15 mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting membangun sebuah kebiasaan sejak dini atau sedini mungkin. Kebiasaan ini adalah pola yang diikuti secara konsisten. Kebiasaan yang konsisten inilah yang kemudian membangun sebuah karakter. Dan karakter inilah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi siapa kita sebenarnya itu bukan dilihat dari karunia atau kemampuan atau kepintaran. Itu hanya sebagai atribut, ya, tetapi siapa kita sebenarnya itu adalah ditentukan dari karakter kita. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah bukan menjadi seorang yang memiliki karunia banyak atau seorang yang memiliki kehebatan, memiliki kuasa, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, tentu di dalam hal karakter, bukan di dalam hal kuasa atau kemampuan. Nah, karakter Kristus itu hanya akan lahir dari hati yang telah diperbaharui oleh Kristus. Jadi hanya orang-orang yang lahir baru di dalam Kristuslah yang bisa memiliki karakter seperti Kristus. Karena kelahiran barulah kita memiliki benih-benih ilahi untuk mendapat bagian di dalam kodrat ilahi yang memampukan kita untuk hidup saleh bahkan sempurna seperti Kristus. Nah, untuk kita membangun atau memiliki karakter seperti Kristus, maka kita perlu sejak dini, sejak kanak-kanak kita bisa perlu diajar untuk belajar bagaimana menjadi seperti Kristus. Perlu diajar tentang bagaimana kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebenaran-kebenaran Kristus harus ditanamkan sedini mungkin. Pelajaran apapun itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak jika disertai dengan contoh atau keteladanan. Karena itu penting bagi orang tua untuk bisa memberikan teladan yang baik. Kelakuan, kebiasaan kita ini sangat berisiko mempengaruhi orang lain, terutama orang-orang terdekat atau anak-anak kita. Karena itu perlu bagi kita bagaimana kita sendiri membangun karakter yang baik melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kita mengajarkannya kepada anak-anak kita sedini mungkin sehingga mereka juga akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan memiliki karakter-karakter yang baik. Dan itu sangat-sangat penting karena berpengaruh tidak hanya kepada diri kita, masa depan kita, tetapi sangat berpengaruh kepada orang lain. Dan itu Bapak Ibu
saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, sehingga karakter Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keteladanan yang Kristus berikan kepada kami. Kami rindu bahwa kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu tuntun kami ya Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, untuk kami ya Tuhan terus belajar kebenaran di dalam Kristus, dan kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi anak cucu kami dan juga bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.